Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Oktaviana Alfix. Ini 211-6010. Saya mahasiswa dari Stikia Makassar, Prodi S1 Perawatan, angkatan 2019. Jadi saya di sini bertujuan untuk melakukan atau menjelaskan sedikit tentang anatomi sistem pencernaan. Organ pencernaan, yaitu organ dalam pencernaan dan organ pencernaan lengkap. Organ dalam saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan ini diciptakan secara khusus dan unik, jadi yang dapat mengubah makanan dari kasar menjadi nutrisi. Jadi nutrisi ini pembentukan pertumbuhan dan perbaikan sel. Jadi sistem pencernaan terdiri dari sistem pencernaan itu sebuah tabung yang bentuknya panjang, membentang dari mulut ke anus. Jadi untuk para orang dewasa itu saluran pencernaannya itu memiliki panjangnya sekitar 915 cm. Saluran pencernaan manusia terdiri dari kerongkong, lambung, usus halus, usus besar. Ada juga peran hati, kantong empedu, dan pankreas yang menghasilkan sekresi ke usus halus untuk membentuk pencernaan makanan. Selain itu juga ada juga organ aksesoris dari sistem pencernaan yang meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah atau kelenjar saliva, hati, kantong empedu, dan pankreas. Semua bagian tersebut membantu organ pencernaan yang mengubah makanan dari bentuk kasar dan menjadi halus. Pencernaan makanan. Jadi di sini dia punya proses pencernaan makanan itu dibantu oleh air liur atau saliva dan jus pencernaan. Hal inilah yang disebut dengan pencernaan kimiawi. Air liur atau ludah diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah. Air liur mengandung enzim pencernaan yang membentuk atau melumatkan makanan, sehingga lebih mudah ditelan oleh kerongkong. Enzim pencernaan tersebut bernama enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau fatty dan gula. Ada juga katup kecil di tenggorokan yang bernama epiglottis yang menutup saluran pencernaan ketika Anda makan dan minum. Hal ini dapat membantu mencegah sedak atau ketika makanan masuk ke kerongkongan. Jadi kerongkongan ini atau esofagus sebelum masuk ke dalam lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan dibantu oleh gerakan peristaltik. Jadi kerongkongan atau esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Yang terletak di antara tenggorokan dan lambung. Di dalam tenggorokan terdapat lapisan otot yang memungkinkan dindingnya bergerak dan membantu melumatkan makanan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, sphincter atau cincin otot
menyerapkan makanan masuk ke lambung. Sfinkter ini kemudian akan kembali menutup agar isi perut akan tidak kembali naik ke kerongkongan. Yang berikutnya itu lambung. Jadi lambung di sini adalah organ seperti kantung. Jadi dia bentuknya seperti kantung, berbentuk seperti huruf J dan memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung ini terletak di sisi kiri rongga perut. Jadi lambung ini berada di sisi kiri rongga perut. Lebih rendah dari diafragma. Jadi rata-rata ukuran lambung adalah serupa dua kepala genggam tangan Anda yang terletak bersebelahan. Jadi lambung berfungsi sebagai tangki penyimpan sekaligus mencerna makanan yang masuk dalam tubuh. Jadi yang berikut itu usus halus. Jadi sebagian besar proses pencernaan dalam menyerapkan makanan dari usus halus. Usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Kira-kira panjang usus halus manusia pada rata-rata kurang lebih dari 600 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau bagian tengah melingkar, dan ileum bagian terakhir usus halus. Usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim dan pankreas. Enzim dari pankreas, hati, dan kantong empedu. Berikut. Jadi ini ada beberapa peran masing-masing dari pankreas, hati, kantong empedu. Jadi pankreas itu adalah organ berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke usus halus. Jadi enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Yang kedua untuk hati. Jadi hati atau liver ini memiliki 2 fungsi, yaitu 1 menghasilkan cairan empedu dan 2 membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Dan yang ketiga yaitu kantong empedu. Jadi di sini kantong empedu adalah organ berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi kantong empedu, yaitu untuk 1 menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Yang kedua, membantu mencerna lemak, dan yang ketiga menghilangkan zat-zat limbah dari darah. Usus besar adalah yang berikut. Usus besar ini, usus besar adalah bagian tabung berotot sepanjang 152 sampai 183 cm yang berbentuk U. Jadi dia punya usus halus ini mungkin teman-teman sudah melihat di patung yang terbongkar atau ada bentuk usus halusnya. Jadi dia bentuknya U terbalik. Letaknya mengelilingi usus halus. Jadi dia mengelilingi usus halus. Organ ini menghubungkan sekum atau bagian pertama usus halus besar. Bagian pertama usus besar ke rektum atau bagian akhir usus besar. Jadi fungsi usus besar ini adalah mengeluarkan air dan garam atau elektrolit. Jadi dan dari sisa makanan yang tidak tercerna atau mengubah limbah menjadi tinja atau feses. Jadi tinja atau feses itu mungkin teman-teman sudah mengerti. Proses ini dibantu juga dengan adanya bakteri simbiosis yang menyerap sejumlah nutrisi penting dari limbah, terutama vitamin K. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang
bagian usus besar. Nah, itu antara lain sekum. Sekum ini bagian-bagian pertama usus besar, yaitu tempatnya perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Nah, yang kedua, kolon ascendent, yaitu bagian usus besar yang bergerak naik terletak di kanan rongga perut. Terus yang berikut, kolon transversum. Jadi kolon transversum ini yaitu melintang dari arah kanan ke kiri bagian di atas rongga perut. Terus yang berikut, kolon sigmoid. Jadi kolon sigmoid ini sebelum kolon sigmoid itu kolon descendent, yaitu bagian usus besar yang bergerak turun terletak di kiri rongga perut. Nah, yang berikut kolon sigmoid. Jadi kolon sigmoid ini yaitu bagian akhir usus besar yang berbentuk huruf S yang berhubungan antara rektum. Nah, jadi dia berhubungan antara rektum. Jadi yang terakhir itu rektum, tempat perkumpulan tinja atau feses sebelum dikeluarkan dari liwat anus. Nah, yang terakhir ini yaitu anus. Nah, jadi anus ini adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Nah, jadi anus itu terdiri dari otot dasar panggul dan dua sphincter anal atau otot internal dan eksternal. Jadi otot dasar panggul membentuk sebuah sudut di antara rektum dan anus. Fungsinya itu untuk menghentikan tinja keluar saat Anda tidak berfungsi, saat Anda ingin buang air besar atau BAB. Sedangkan sphincter anal berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses.